Pertama dan satu-satunya JoJo cewek, Jolin Kujoh, dengan ragam backstory, dengan ragam kepribadian, dan ragam kekuatannya mereka. Jadi bisa dibilang kurang lebih kayak 60-70% cerita akan kita habiskan di dalam penjara nantinya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, saya datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini kita akan bahas JoJo no Kimyo na Boken Stone Ocean yang per video ini dibuat tinggal menghitung hari detik demi detik akan segera tayang tepatnya di Rabu depan tanggal 1 Desember 2021 tentu saja di Netflix. Jadi gimana? Udah langganan Netflix? Masih dilanjutin nonton anime bajakan? Pokoknya anyway, kali ini akan aku kasih 3 hal yang wajib kita nantikan dari Stone Ocean. Dan tentu seperti biasa kalau kalian ngikutin aku, kiblatku adalah animenya. Maka sesuai dengan ajaran dari kitab hukum Zeref, di mana dikatakan barang siapa memberikan spoiler kepada orang yang tidak dengan sengaja dan setuju dispoileri, niscaya kelak nanti akan terinkarnasi menjadi udel homunculus. Jadi karena nggak mau jadi udel, maka tentu seperti biasa spoilernya tipis sekali. Mari langsung kita mulai, silahkan di like, share, subscribe kalau mungkin bahasan kali ini, channel di follow Instagram Sound Speak sebagai sahabat cinta anime, sebagai sama otaku penikmat JoJo. Mari kita sama berbagi pendapat, tapi ingat, jangan sampai yang berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi yang hangat. JoJo's Bizarre Adventure part ke-6 Stone Ocean. Ini manganya dari tahun 90-an sebenarnya gitu ya, cuman baru diadaptasikan 20 tahunan lebih kemudian. Dan mari kita cari tahu apa aja yang wajib kita nantikan. Yang pertama, wajib kita nantikan itu adalah latar baru. Tentulah ya, latar baru. Inilah kekuatan dan menariknya JoJo. Setidaknya sampai video ini dibuat sampai ke part 6 yang mau tayang, sudah ada 5 part dan semuanya selalu menghadirkan latar cerita yang berbeda. Yang pertama tentang seorang anak kaya raya di Inggris yang berpetualang untuk membalaskan dendam keluarganya. Part kedua, bocah selengean mengitari global yang ingin mengalahkan segerombolan orang-orang berkancut. Yang ketiga, pelajar dari Jepang yang harus jauh-jauh pergi ke Mesir demi mengalahkan musuh kakek buyutnya. Yang keempat, kehidupan biasa warga kota Morioh dipimpin oleh pelajar SMA yang melawan seorang maniak tangan. Part kelima, mafia di Italia yang ternyata anak haram dari musuh kakek buyutnya Jotaro. Di kali ini pun seperti itu, latar baru akan disuguhkan. Buat mungkin yang belum baca mangganya, aku spoiler tipis gitu aja lah ya. Kita akan berurusan dengan kehidupan seorang napi, seorang tahanan penjara di Amerika. Jadi bisa dibilang kurang lebih kayak 60-70% cerita akan kita habiskan di dalam penjara nantinya. Dan bagaimana seorang napi harus bisa bertahan hidup dari kerasnya penjara Dolphin Street. Inilah luar biasanya seri ini gitu ya, selalu bisa menghadirkan atraksi-atraksi baru yang menarik dan selalu unpredictable. Dan tentu di penjara ini jelas penjara yang bizarre. Kalian mungkin bisa bayangkan lah ya, kekangan dan kegiatan seorang tahanan penjara itu seperti apa. Tapi nanti akan ditambah dengan bumbu-bumbu kebizaran, konflik-konflik yang muncul dan dihadapi oleh para karakternya. Hampir semua orang yang bakal ditemui aneh-aneh nantinya. Hal kedua yang wajib dinantikan adalah Dio versus keluarga Joestar. Jadi pertempuran panjang dari si Jonathan yang dimulai dari tahun 1800-an masih akan berlanjut nantinya. Meskipun tidak secara langsung Dio-nya yang muncul, nanti kalian akan mengetahui siapa musuhnya, apa hubungannya dia dengan si Dio ini. Dan yang punya hubungan dengan Dio nggak cuma satu orang, ada beberapa. Jadi silakan dinantikan aja. Tapi yang pasti, spirit kejahatannya Dio itu mengalir di hati sanubari mereka. Sehingga ngelihat dunia yang adem ayem itu nggak bisa, harus diobrak-abrik. Dan tentu namanya keluarga Joestar gitu ya, sudah seakan-akan terikat oleh takdir harus bertempur melawan pengaruhnya Dio ini tadi. Kalian sudah mengerti karakter utama kita. Pertama dan satu-satunya JoJo cewek, Jolin Kujoh, yang mana anaknya si Jotaro, tentu akan berperan penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang dari ancaman kejahatannya si Dio, dan secara tidak langsung menyelamatkan dunia. Dan tentu pastinya tim Joestar-nya. Di tiap part tim Joestar selalu berubah-ubah gitu kan. Kali ini siap-siap bertemu dengan timnya si Jolin dengan ragam backstory, dengan ragam kepribadian dan ragam kekuatannya mereka.
tim Joestar yang paling unik menurutku ya, dari komposisinya gitu maksudku, dari tampilannya, dari pembagian cowok ceweknya, kekuatannya juga. Yang paling unik menurutku di Stone Ocean. Hal ketiga yang wajib kita nantikan tentu adalah seberapa bizarnya ceritanya. Namanya juga Jojo no Kimi no Boken. Kalian siap-siap aja menemui begitu banyak orang-orang atau karakter baru yang aneh-aneh semuanya. Teman atau kawan yang tampilannya aja udah aneh, kepribadiannya aneh, musuh yang juga tampilannya aneh, kelakuannya aneh. Ada yang supaya tenang itu harus menghitung bilangan prima 2, 3, 5, 7. Ada yang modelannya kayak gitu. Tentu kekuatan stunnya juga yang aneh-aneh. Dan pastinya pertempurannya yang juga aneh. Dan seperti biasa sih ya, maksudnya kalau kalian ngikutin Jojo mulai dari semenjak ada stun gitu loh ya, dari part 3 sampai part 5 gitu katakanlah di animenya, tipikal pertempurannya kurang lebih akan seperti itu. Alurnya rata-rata seperti itu. Kondisi adem ayem gitu kan. Terus nanti tiba-tiba ada kejadian aneh gitu aja deh. Terus pihak protagonisnya merasa terganggu. Kemudian mereka baru sadar bahwa ini adalah ulah dari kekuatan stun. Lalu mereka cari tahu siapa musuhnya, siapa pengguna stunnya. Mencari tahu, mendefinisikan kekuatannya apa, kekurangannya apa. Terdesak di awal pertempuran gitu kan, biasanya sampai kepepet gitu mau mati, tiba-tiba di comeback dengan akal dan keunggulan dari protagonisnya. Kurang lebih sama, setiap Jojo hampir seperti itu. Apa yang spesial, apa yang unik, apa yang membedakan, tentu kayak yang tadi aku bilang, karakternya dan kekuatannya yang semuanya bizarre dan nggak bisa diduga-duga. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Cuman 3 hal yang wajib kita nantikan. Karena tadi aku udah bilang sebenarnya, secara apa ya, secara core cerita, secara narasi segala macam semuanya, kalau kita bedah gitu ya, tipikal ceritanya Jojo itu selalu sama di tiap partnya. Kehidupan adem ayem diganggu sama orang jahat yang punya kekuatan stun. Dan nanti ketahuan ada satu orang yang jadi mastermind atau dalang dibalik segala kejahatan yang terjadi. Nanti bagaimana caranya harus bisa dikalahkan. Nah, tipikalnya Jojo selalu seperti itu. Makanya cuma ada 3 itu tadi. Di saat aku bisa bikin 4 atau 5 hal yang wajib dinantikan di seri-seri lain. Tapi jangan khawatir sih ya, maksudnya tidak akan boring menurutku, karena itulah kekuatannya dari seri ini. Dan semenjak part 5 dan part 6, karena ceritanya itu kan udah makin modern gitu ya, benang merahnya itu nggak monoton. Maksudnya kalau part 3 sama part 4 itu menurutku terlalu monoton sih aja jujurnya menurutku. Part 3 cuman pokok perjalanan gitu aja ke Mesir, dan dalam perjalanan diganggu orang berkali-kali gitu. Part 4 kehidupan adem ayem di kota Morio, tapi ada aja kejadian aneh. Benang merahnya kurang lebih seperti itu. Tapi di part 5, mulai part 5 tuh benang merahnya mulai agak bervariasi. Ya kan, pertama si Giorno-nya cari cara masuk ke Passione, jadi orang kepercayaannya Bucciarati, terus dikasih misi sama bosnya. Terus di tengah cerita berubah, bergeser gitu kan. Sekarang dia harus cari cara untuk mengalahkan bosnya. Dan kali ini di part ke-6 pun juga seperti itu. Benang merahnya berubah, nggak monoton, nggak sama sepanjang cerita dari awal sampai akhir. Aku sangat menantikan sekali gitu ya. Mari kita tonton sama-sama di Netflix tentunya 1 Desember nanti. Oke? Silakan di like videonya kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share teman kalian, dan terakhir jangan di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashai minasan.